Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Saf YouTube sama saya Cindy Ayu Faizah. Marilah kita belajar bersama-sama tentang ilmu agama Islam. Salam ya Ramadan kawan-kawan semua. Mari kita melanjutkan kajian kita sebelumnya. Sekarang kita menginjak tentang suatu hal yang bisa membatalkan puasa. Mari kita mulai. Walladhi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a. Sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu ada 10 hal. Yang pertama dan yang kedua adalah ma wasala amadan ilal jaufi awir roksi. Memasukkan sesuatu kepada lubang atau kepala dengan sengaja. Maksudnya lubang ini adalah 7 lubang. 2 dari lubang hidung, 2 dari lubang telinga, dan lubang dari kubul dan juga dubur. Kalau dubur itu adalah jalan belakang yang biasanya untuk mengeluarkan BAB. Kalau kubul itu adalah jalan depan yang biasanya untuk mengeluarkan kencing. Dan 1 lubang lagi yakni mulut. Tadi diungkapkan awiroksi. Awiroksi maksudnya adalah atau memasukkan sesuatu kepada luka dari otak. Berarti otaknya sini berlubang. Kalau andaikan seseorang berpuasa lalu memasukkan tetes mata ke matanya, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya batal karena ini bisa menembus ke. Lalu berarti tadi ya saya ulangi. 7 lubang adalah 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 4 berarti jumlahnya. Lalu lubang mulut, lalu lubang dari kubul dan dubur. Yang ketiga adalah wal huknatu fi ahadis sabilaini. Hukna itu adalah memasukkan obat. Memasukkan obat dari salah satu dari 2 lubang, yakni lubang yang dikeluarkan untuk mengeluarkan BAB atau lubang yang untuk mengeluarkan air kencing. Jadi seperti misal saya memasukkan mikrolak ketika saat berpuasa ke jalan belakang, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Wal wati'u amadan fil farji. Dan wati atau bersetubuh secara sengaja dalam farji. Dalam farji maksudnya artinya perempuan. Lalu bagaimana ketika nanti bersetubuhnya ini itu dalam keadaan lupa? Dalam kitab Tausyihnya, dalam kitab Fathul Qoridnya, wal khamisu al-wati'u amadan fil farji, fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabab. Kalau nanti bersetubuhnya dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Ini bersetubuhnya ini adalah memasukkan penis ke dalam farji atau kira-kira dari penisnya bagi orang yang tidak mempunyai penis ke dalam farji. Baik nanti ini kalau dalam kitab Muraqi al-Ubudiyahnya itu baik nanti dari dubur anak Adam atau selainnya. Lalu wal ingzalu an majwasyarotin. Ingzal ini maksudnya adalah mengeluarkan mani, bukan keluarnya mani. Jadi kalau ungkapan mengeluarkan atau bahasanya inzal berarti memaksa maninya untuk keluar an-basyarotin dengan persentuhan kulit. Ini dengan contoh adalah ketika ada seorang laki-laki yang memasukkan tangannya atau tangan dari istrinya ke dalam lubang depannya untuk mengeluarkan maninya, maka ini bisa membatalkan puasa. Atau menggunakan jari jemari dari tetangganya, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Ini berbeda lagi ya dengan kasus kalau di tengah-tengah puasa dia mengeluarkan mani atau keluarnya mani karena disebabkan mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah wal haidu wan nifasu wal jununu waridan. Hal yang dapat membatalkan puasa juga adalah haid dan nifas. Berarti setengah puasa, saat dia puasa ternyata haid, maka ketika itu puasanya
batal atau nifas. Wal junun, di sini kegilaan yang bisa dapat membatalkan puasa. Itu ketika memang gilanya adalah yang seperti di atas tadi. Gilanya itu adalah gila yang tidak disengaja atau tidak adanya kecokuan. Sekarang kasusnya ketika nanti ada orang yang epilepsi atau kalau bahasa Jawanya adalah ayanen. Ini bagaimana? Dalam kitab Muroqi Al-Ubudiyahnya ini dilihat dulu. Ketika nanti di tengah-tengah puasa ada orang yang epilepsi, epilepsinya dilihat dulu. Ketika epilepsinya ini kok sampai seharian berarti tidak sembuh, sampai menjelang berbuka tidak sembuh, maka nanti puasanya batal. Tapi kalau epilepsinya ini di tengah-tengah puasa tapi bisa sembuh, berarti sebelum berbuka sudah sembuh, maka puasanya tidak batal. Jadi ada perbedaan ya antara gila dan juga epilepsi. Dan juga mabuk, untuk masalah mabuk itu nanti juga sama. Berarti haid, nifas, lalu gila dan murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Ketika ini terjadi di tengah-tengah puasa, maka ketika itu puasanya menjadi batal. Tapi dengan catatan tadi ya, kalau epilepsi atau sakron atau mabuk, ini dilihat dulu bagaimana. Ya. Sudah, sekian dari saya untuk masalah hal-hal yang membatalkan puasa tadi, yang ada 10. Bisa dipaham teman-teman. Jika ada yang ditanyakan atau ada kesalahan yang saya sampaikan tadi, silahkan Anda sampaikan di komen. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.